Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tetap semangat mencari ilmu? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk mencari ilmu. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Purnomo dalam video pembelajaran yang kedua, yaitu materi akidah akhlak kelas 9 bab 2, akhlak terpuji pada diri sendiri. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari. Mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Tujuan pembelajaran: setelah mengamati video pembelajaran tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Yang kedua, menunjukkan dalil berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk atau ciri-ciri berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Yang keempat, menganalisis cara-cara membiasakan diri berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Yang kelima, mengidentifikasi perilaku berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Yang keenam, menganalisis dampak positif berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan contoh perilaku berilmu, kerja keras, perilaku kreatif, produktif, dan inovatif. Dalam pembelajaran akhlak terpuji itu dibagi menjadi 5 materi. Yang pertama yaitu menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Baik, marilah kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh, orang yang memiliki ilmu membaca Al-Quran secara tartil, tentu dia mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan orang lain yang mendengarnya akan merasa senang dan nyaman. Dalil perintah berilmu dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah, bi ismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, Tuhanmu lah yang maha pemurah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari dalil tersebut kita disuruh Iqra, bacalah, dan bacalah. Nah, itu sebagai dasar kita untuk diperintahkan mencari ilmu. Kemudian bentuk dan ciri-ciri orang yang berilmu. Pertama, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah. Semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Dapat menjadi teladan di mana saja berada. Lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Kiat menjadi orang berilmu. Yang pertama, memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari, siap mengeluarkan biaya dalam menuntut ilmu, suka bergaul dengan orang-orang yang berilmu atau memiliki ilmu, dan siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku orang yang berilmu. Yang pertama, tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban, selalu berwajah ceria dan lapang dada, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dampak positif berilmu.
Yang pertama, ilmunya semakin luas, menjalankan perintah Allah, hidup lebih bermanfaat dan terarah, dapat mengajarkan kepada orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu, memberi manfaat pada orang lain, memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, dapat membawa nama baik lingkungan, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat. Untuk materi yang kedua yaitu kerja keras. Bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan disebut dengan kerja keras. Kerja keras seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan belajar dibuktikan dengan nilai yang memuaskan. Bekerja keras bukan dilakukan untuk terus-menerus sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil perintah kerja keras dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, ya qaumi, hai kaumku, i'malu ala makanatikum. Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Inni amilu, sesungguhnya aku akan bekerja pula. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kamu akan mengetahui. Bentuk atau ciri-ciri bekerja keras. Yang pertama, tidak malas, tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah disanggupinya, pantang mengeluh, selalu semangat, cekatan dalam bekerja, mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Cara-cara pekerja keras. Yang pertama, meyakinkan diri bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan. Meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia daripada bergantung kepada orang lain. Gemar berarti melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang. Menekuni suatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas yang ada. Ciri-ciri pekerja keras. Yang pertama, sangat menghargai waktu, tidak kenal menyerah dan mengeluh, semangat dalam bekerja, menyukai perjuangan hidup, tidak suka bermalas-malasan, dan menghargai usaha orang lain. Dampak positif orang yang kerja keras. Pertama, hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga. Terwujud pribadi yang tangguh, kuat, dan mandiri. Berpeluang dapat membantu orang lain tahan banting dan mudah mencapai kesuksesan. Kehadirannya lebih dibutuhkan orang lain. Melaksanakan perintah Allah sehingga Allah ridho. Untuk materi yang ketiga yaitu kreatif. Kreatif berarti berdaya cipta. Setelah kreatif adalah hasil daya cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Bentuk hasil dari orang yang kreatif disebut kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan ataupun non-keilmuan tanpa menjimplak hasil karya orang lain. Dalil perintah kreatif. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala marada lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ciri-ciri orang kreatif. Selalu ingin mencoba yang baru, tidak suka meniru, terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Selain beribadah, hidupnya tidak monoton itu-itu saja. Banyak akal dan ide membangun, lebih menghargai proses daripada hasil. Prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain, tidak mudah kagum dengan hal yang baru dilihat. Wajahnya berseri-seri karena suka berkreasi, dapat diandalkan. Cara-cara membiasakan diri bersifat kreatif. Yang pertama, menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah.
suka mencari pengalaman dari orang-orang yang kreatif atau lebih ahli, tidak menyia-nyiakan waktu luang untuk berkreasi, rajin berlatih untuk berkreasi, pantang menyerah sebelum berhasil, dan tidak mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Perilaku yang menggambarkan sifat kreatif. Yang pertama, berusaha menggali potensi diri melalui bakat atau minat, mengembangkan potensi yang ada dengan sungguh-sungguh. Jika ada ide baru, inginnya segera melakukan dan menginspirasi orang lain dalam berkarya. Suka bergaul dengan orang yang aktif dan kreatif. Dampak positif sifat kreatif. Perasaannya selalu senang karena dapat berkreasi, memiliki sifat dinamis, tidak monoton, dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Tidak ketinggalan zaman tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah. Diselamatkan dari sifat pemalas dan kejenuhan. Bertambahnya teman dan dalam berkreativitas dan hidup lebih layak atau berkecukupan. Materi yang keempat yaitu produktif. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu itu disebut produktif. Biasanya produktif diiringi dengan sifat kreatif agar hasil yang didapatkan lebih berkualitas nilainya. Dalil perintah bersifat produktif. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolakkannya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Bentuk atau ciri-ciri orang yang produktif: tidak menampakkan wajah murung karena memiliki kegiatan yang menghasilkan. Perilakunya lebih terarah karena merasa tidak merepoti orang lain. Hidup lebih berkecukupan dan membantu orang lain. Tidak suka berpangku tangan atau menganggur. Biasanya memiliki bakat tertentu. Cara-cara membiasakan diri bersifat produktif. Yang pertama, gemar melatih atau berlatih melakukan kegiatan yang menghasilkan. Tekun dan ulet dalam bekerja. Tidak mudah menyerah dengan kegagalan. Memiliki percaya diri dan optimis dengan keberhasilan. Tanggung jawab atas semua tugas yang diembannya. Perilaku orang yang produktif. Yang pertama, ulet dalam bekerja dan mandiri. Dapat memberi pekerjaan bagi orang lain, sangat menghargai waktu, pandai mengembangkan dana yang dimiliki, pandai mencari peluang-peluang pengembangan usaha, berusaha mencari terobosan-terobosan pengembangan usaha. Kegiatan yang dilakukan selalu membawa hasil. Dampak positif sifat produktif. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin, dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, memiliki jiwa entrepreneurship yang dapat diandalkan, membuka jaringan kerja dengan orang lain, dapat memberi pekerjaan orang lain, dan terwujud pribadi yang mandiri. Dan materi yang terakhir yaitu inovatif. Kemampuan seseorang memperbaharui sesuatu agar sesuatu itu lebih baik dan berkualitas disebut inovatif. Contoh, dalam dunia pendidikan perlu diadakan inovasi-inovasi pembelajaran agar lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan antara kreatif, produktif, inovatif sangatlah erat. Orang yang kreatif pastilah berproduktif dan cenderung inovatif. Jika ingin menjadi orang yang berkualitas, milikilah sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Bentuk atau ciri-ciri orang yang inovatif. Yang pertama, tidak mau diam, artinya ada saja yang dikerjakan, yang penting positif. Pandai memanfaatkan waktu luang, banyak ide dan banyak akal, suka mengadakan pembaharuan atau berinovasi, memiliki sifat kreatif. Cara-cara membiasakan diri bersifat inovatif. Meyakini berinovasi banyak manfaatnya dalam kehidupan.
meyakini orang yang inovatif akan bermanfaat, gemar berlatih untuk kemajuan di bidang tertentu, tidak semua menyerah oleh kegagalan, sering menjalin interaksi dengan orang-orang yang sejalan dengannya. Perilaku orang yang bersifat inovatif. Yang pertama, suka menerima tantangan, banyak ide dan pandai mencari solusi, dapat menginspirasi orang lain, suka bergaul dengan orang kreatif dan produktif. Dampak positif sifat inovatif yang pertama, tidak ketinggalan zaman, penuh semangat pembaruan, mudah mengembangkan potensi yang dimiliki, hidupnya penuh warna atau dinamis, peluang kesejahteraan hidup lebih terbuka, memberi inspirasi orang yang ingin maju. Kesimpulan dari materi akhlak terpuji pada diri sendiri, yakni pertama, berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, inovatif adalah sifat terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim atau orang Islam. Jika kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka wajib berilmu. Jika keinginan kita dapat tercapai dengan baik, maka hendaklah bekerja keras atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Jika ingin menjadi orang yang berkualitas dan terampil di bidang tertentu, maka selayaknya kita harus memiliki sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran tentang akidah akhlak, materi akhlak terpuji pada diri sendiri pada kelas 9 bab 2. Semoga bermanfaat, semoga barokah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.